Fix Shin Tae-yong turun ke Piala AFF dengan skuad U22. Ini target dan jadwal TC-nya. Indonesia versus Jepang lagi-lagi AFC perintahkan wasit Timur Tengah. Skuad Garuda sudah kompetitif Exco PSSI dorong STY maksimalkan skuad yang ada. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Ada dua laga yang akan dijalani, yakni melawan Timnas Jepang dan Arab Saudi. AFC resmi menunjuk wasit asal Qatar, Khamis Mohamed Al-Marri, untuk pimpin laga Timnas Indonesia versus Jepang. Sosok Khamis Mohamed Al-Marri sendiri pernah memimpin laga skuad Garuda sebelumnya, hingga membuat Timnas Indonesia dihukum penalti. Duel melawan Timnas Jepang akan digelar lebih dahulu. Tepatnya, laga ini akan dijalani pasukan Shin Tae-yong di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Khamis Mohamed Al-Marri sebelumnya ia juga pernah memimpin laga Indonesia-Jepang. Pertemuan kedua tim terjadi di matchday ketiga grup D Piala Asia 2023. Kala itu, skuad Garuda kalah dengan skor 1-3. Khamis Mohamed Al-Marri pun kala itu menghukum Timnas Indonesia dengan penalti. Ayase Ueda yang maju sebagai eksekutor penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Penalti itu bermula dari pelanggaran yang dilakukan Jordi Amat di kotak terlarang Timnas Indonesia pada menit keempat. Wasit pun awalnya melihat via VAR untuk melihat pelanggaran tersebut. Kemudian, dia pun benar-benar menunjuk titik putih. Sontak, kehadiran Khamis Mohamed Al-Marri sebagai wasit laga Timnas Indonesia versus Jepang sendiri jadi sorotan. Sebab, lagi-lagi pertandingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dipimpin wasit dari Timur Tengah. Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa skuad yang ada di Timnas Indonesia saat ini sudah sangat kompetitif. Bisa dilihat dengan menahan Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan mengurung pertahanan Cina meski skor akhirnya harus takluk. Yang ada sekarang dimanfaatkan dulu dong, maksimalkan dulu yang ada di skuad. Mungkin seperti Mesilders Eliano Rajders besok dimainkan lawan Jepang dan Arab Saudi, dibutuhkan itu bagaimana dukungan dari penonton. Itu yang dibutuhkan para pemain diaspora kita, lanjut dia. Tapi saya yakin ada solusinya setelah pertemuan dengan Ketum PSSI kemarin. Beliau juga mengerti sepak bola, semoga ada perubahan besok lawan Jepang dan Arab Saudi. Hitungannya sekarang poin 3, masih butuh 12 poin lagi. Minimal di peringkat ketiga dan lewat babak keempat. Materi kita sanggup, bisa draw di Arab Saudi dan Bahrain, unggul penguasaan bola lawan Cina. Artinya kita nggak perlu khawatir dengan skuad yang ada ini, tegas Arya Sinulinga. Di lain sisi, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong angkat bicara mengenai kabar pelatih Vietnam, Kim Sang-sik akan memata-matai skuad Garuda. Kim Sang-sik dikabarkan akan datang ke Jakarta. Tujuannya untuk menonton Timnas Indonesia menghadapi Jepang. Itu hal yang wajar ya. Memang sebagai pelatih kepala dia kerjakan apa yang dia harus kerjakan, Timnas Indonesia akan menjadi lawan Vietnam di Piala AFF 2024. Keduanya akan berhadapan pada 15 Desember 2024 di Stadion Nasional Maidin, Hanau. Dan lawan siapapun ya mungkin harus analisa ya. Sebagai pelatih kepala. Itu sangat wajar, ucap Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan akan memanggil pemain U22 untuk Piala AFF 2024 pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Shin Tae-yong baru saja menjadi bintang tamu dalam trofi tur Piala AFF yang digelar di FX Sudirman, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 2 November 2024, sore waktu Indonesia Barat. Memang kami akan datang dengan timnas U22 ke Piala AFF 2024. Jadi pastinya bisa berkurang secara kemampuan ketimbang tim lain, ujar Shin Tae-yong. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B Piala AFF 2024. Tim berjulukan Garuda itu bakal menghadapi Timnas Vietnam, Timnas Filipina, Timnas Myanmar, dan Timnas Laos. Piala AFF 2024 yang tidak masuk kalender FIFA membuat Shin Tae-yong lebih memilih untuk memainkan pemain U22 ketimbang pemain senior seperti negara lainnya. Selain itu, pemain U22 Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 juga diproyeksikan untuk bermain di SEA Games 2025 Thailand pada akhir tahun depan. Dengan materi pemain U22, Shin Tae-yong tetap mematok target tinggi untuk Timnas Indonesia. Dia ingin membawa Garuda melaju hingga partai puncak Piala AFF 2024. Tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin. Saya berharap Timnas Indonesia bisa masuk final Piala AFF 2024, ungkap Shin Tae-yong. Kemampuan kami segitu pun juga sudah berkembang.
Jadi jujur, saya berharap timnas Indonesia bisa sampai ke final ke Piala AFF 2024, tutur Shin Tae-yong. Saat ini, fokus Shin Tae-yong masih untuk membawa timnas Indonesia masuk ke empat besar grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara, untuk mempersiapkan skuadnya berlaga di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong telah merancang konsep persiapan timnas Indonesia yang turun dengan pemain U22, dengan menggelar pemusatan latihan di Bali. Training camp di Pulau Dewata itu bakal berlangsung selama 10 hari mulai 26 November 2024 hingga mendekati Piala AFF 2024. Sesuai jadwal, kami akan berangkat ke Bali. Kami bakal melakukan pemusatan latihan di sana selama 10 hari, ucap Shin Tae-yong.